Rafiki, Bu, Rafiki KM-nya. Tidak ada duaan bil qalbi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bacaan doa telah selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, kita akan membahas dulu nih, akan mengulas kembali materi yang kita bahas di minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Rukun iman. Oke, betul. Apa rukun iman itu? Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu rukun iman? Iya, jadi rukun iman itu intinya adalah dasar kepercayaan seorang muslim ya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua apa? Malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iya, yang kelima? Dan yang terakhir? Oke, masih ingat ya semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Jadi akhlak terpuji itu adalah perilaku yang baik yang harus ada dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari agar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh sesama manusia. Nah, akhlak terpuji itu ada banyak. Sekarang Ibu akan menjelaskan 5 akhlak terpuji. Yang pertama ada jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Mengatakan sesuatu sesuai faktanya. Iya, betul. Ada lagi? Apa itu jujur? Tidak ada kebohongan. Iya, boleh. Jadi jujur itu perilaku seseorang atau perbuatan yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kenyataannya tanpa melebih-lebihkan, bahkan tanpa mengurangi-nguranginya. Nah, orang yang jujur ini cenderung orangnya itu tenang karena dia tidak menyembunyikan kebohongan dalam hatinya. Terus orang yang jujur ini tidak takut untuk berkata benar karena dia yakin bahwa dengan jujur dia bisa dekat dengan Allah. Seperti Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa orang yang jujur itu akan dekat dengannya dan Allah memerintahkan bahwa memerintahkan kalian untuk menjadi golongan orang yang jujur yang tidak menipu di dalam dunia ini. Nah, contohnya jujur itu ada yang tahu contohnya seperti apa? Contoh jujur. Ada yang tahu? Berkata seadanya. Iya, bisa berkata dengan seadanya. Ada lagi? Berkata apa adanya ya? Ya, berkata apa adanya. Sesuai kenyataan. Ada lagi? Ada lagi nih ya, ketika ulangan dia tidak menyontek itu jujur juga. Siapa di sini kalau ulangan suka nyontek? Ayo, siapa? Itu tidak baik ya, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Kita bahas yang materi yang kedua yaitu tentang amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Amanah artinya dulu deh. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Iya, betul. Contohnya kayak gimana orang yang amanah itu? Adil. Bisa, boleh adil. Terus orang yang amanah itu contohnya ketika Diberi tanggung jawab, dia menjalankan, Bu. diberi tanggung jawab. Ya, menjalankan.
sekarang ngomongnya enggak, tapi dilakuin Bu. Oh, curhat apa gimana itu? Oke. Ada lagi orang yang amanah itu ketika contohnya nih, Rizkia menitipkan buku ke Dapik. Nah, Dapik itu menjaga buku itu dengan baik, dia tidak merobeknya, dia tidak mencoret-coretnya, pokoknya Dapik itu menjaga titipan dari Rizkia itu dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Terus yang ketiga yaitu disiplin. Ada yang tahu disiplin itu apa? Disiplin. Ya, yang tahu angkat tangan, jangan malu-malu, jangan takut salah. Tepat waktu. Bisa disiplin. Oke, tepat waktu. Kalau sekolah bajunya rapi Bu, nggak pakai sendal. Nah, iya, siapa yang sekolah suka pakai sendal? Kak Vicky. Kalian yang rapi ya. Nah, orang yang disiplin ini cenderung dia tidak menunda-nunda waktu, tidak menghambur-hamburkan waktu, tidak menghambur-hamburkan waktu. Nah, jadi orang yang disiplin ini menganggap bahwa waktu itu adalah uang, emas, karena waktu itu berharga, tidak dapat diulang. Oke. Kita ke alat teguh yang keempat, yaitu sabar. Ada yang tahu sabar itu apa? Ada tahu Bu, nggak bisa sabar. Sabar? Apa sabar? Apa? Menahan amarah, menahan diri. Oke. Menahan amarah. Orang yang sabar itu orang yang cenderung tidak suka marah-marah. Dia selalu menahan dirinya agar tidak marah. Suka marah-marah, dia hidupnya itu tidak tergesa-gesa ya. Jadi cenderung orangnya itu ya tadi tidak suka marah-marah gitu ya. Nah, langsung ada lagi yang terakhir yaitu tanggung jawab. Ada yang tahu? Contoh sabar. Contoh sabar itu ada yang tahu contohnya gimana? Tanggung jawab. Orang yang sabar itu contohnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana sabar itu? Contohnya ya, orang yang sabar itu ketika dia itu diejek, tetapi dia tidak membalasnya, malah dia membalas dengan kebaikan. Nah, ketika diejek itu dia tidak membalas dengan keburukan, tetapi malah membalasnya dengan kebaikan, tidak mendoakan yang buruk-buruk terhadap orang lain gitu ya. Ya. Sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah perilaku seseorang yang dia itu ketika diberi tugas dia mengerjakannya sendiri, dia tidak melibatkan orang lain, dia tidak ingin menyalahkan orang lain. Terus tanggung jawab ini contohnya itu seperti mengakui saat ada kesalahan, terus mengerjakan piket kelas setiap minggunya. Dia itu sadar bahwa piket di kelas itu adalah tanggung jawab dia sebagai siswa di kelas itu. Contoh tanggung jawab itu melaksanakan piket di kelas. Piket di kelas. Oke. Akan melakukan kalian kelompok berdua ya. Nanti kalian tulis akhlak terpujinya itu mau tentang apa yang tadi kita sudah bahas. Mau jujur, amanah, disiplin, sabar atau tanggung jawab. Nah, terus kenapa
Mau pilih ini, pilih akhlak terpuji apa? Kelompok ini? Jujur. Jujur. Kenapa jujur penting? Karena jujur yaitu suatu kata atau bertindak dengan apa adanya, tidak menambah, tidak melebih-lebihkan, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oke. Contohnya apa? Contohnya? Itu susah di rumah. Iya. Mengaku kepada ibu bahwa kita melupakan air dan tidak menuduh pada adik kita. Iya. Ada lagi? Terus terakhir di sekolah keseharian tidak menyontek kepada teman. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kalian berarti sudah mengerti apa itu akhlak terpuji. Oke. Sekarang kelompok kedua udah siap? Udah, so. Boleh jelasin pilih akhlak terpuji yang mana sama kenapa penting dan berikan contohnya. Mana Bu? Iya, boleh. Kenapa amanah? Apa sih penting amanah? Nah, amanah itu penting karena itu bisa menjadi diri kita tuh dipercayai oleh Allah dan juga manusia. Karena dari amanah juga kita bisa tahu sikap kita bertanggung jawab kepada orang lain. Terus kalau kebalikannya dari amanah itu adalah khianat. Nah, dari kalau kita khianat, kebalikannya tadi kita tidak bakal dipercaya oleh manusia dan juga Allah. Nah, contoh-contoh dari amanah ini itu ada banyak, tapi yang sering kita lakukan itu ada di rumah. Contohnya seperti menjaga adik dengan baik, dan di sekolah juga ada juga seperti menjaga barang titipan agar tidak rusak atau tidak diseret milik orang lain seperti itu. Iya, terima kasih buat kelompok 2. Berikan tepuk tangannya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita bisa tahu apa aja akhlak terpuji Bu. Iya, betul. Ada lagi? Apa yang bisa kita ambil atau hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita harus mengamalkan akhlak terpuji Bu. Iya, betul. Bisa apa lagi? Kita harus bisa sabar, menahan diri dari emosi, Bu.